Hai guys, malam, malam IHSG-nya ijo, 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 lebatin le, ijo. Malam ini, bentar lagi Imlek guys. Imlek, bentar lagi. Paling sekitar 10 atau 13 hari lagi. Gimana nih kabar kalian yang merayakan Imlek? Sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong dong di subscribe. Kalau ada yang mau komen, komen. Kalau ada yang mau nge-like, di like gitu. Kita hari ini mau ngebahas tentang IHSG yang ijo, ijo, sahakong lo yang ijo, ijo. So iye lu, so iye banget ya gue ya. Gimana guys? Apakah kalian cuan di hari ini? Cuan nggak kalian? Saya masih belum cuan guys. Saya masih sedih, sedih banget. Habis masih tinggi harga-harga saham yang saya punya di emitennya masih tinggi. Mau serok, kata Pak Purbaya mesti diserok. Tapi saya bingung nyeroknya. Pengkinya udah gak punya. Bingung nyeroknya. Kasihan atuh, siapa yang mau bantu nyerokin? Tolong dong dibantu. Jadi ijo si ijo, tapi saya gak bisa jual. Harga saya masih tinggi. Tapi ada bagusnya. Jadi masih ada harapan untuk naik gitu, masih ada harapan untuk untung. Ya mudah-mudahan aja, soalnya saya udah rugi gede. Ya saya mah newbie, jadi segitu gaya ruginya gede, gak boleh dijual. Mau nage seadanya, sedih. Sebenarnya hari ini saya ada punya peluang untuk mendapatkan keuntungan di 2 emiten. Yang pertama di GTSI, yang kedua di WAPO. 2 peluang, tapi saya tak manfaatkan. Usia saya dapat peluang itu. GTSI itu pertambangan yang punya Bapak Tommy Soeharto yang punya. Dan kalau WAPO bergerak di bidang makanan kalau nggak salah. Dia kayak bikin permen apa gitu. Itu sebenarnya mah gini guys. Kalau GTS itu saya sebenarnya punya peluang. Cuman saya bego banget saya. Lupa gitu. Ingatnya di Stockbit aja. Ingatnya saya perhatiin Stockbit gitu. Lupa. Ada peluang untuk mendapatkan cuan gitu. Beli GTSI-nya di BCA Sekuritas gitu. Di sekuritas yang lain, jangan di Stockbit. Kalau di Stockbit harga GTSI saya udah tinggi gitu. Mesti saya beli di sekuritas lain yang belum saya beli. Kan ARA GTSI saya nggak beli. Bodoh 25% kalau nggak salah GTSI. Saya kenapa nggak beli? Padahal saya ingat gitu. Wah, lagi pas jam setengah 10, jam 10 deng. Saya ingat, tapi kenapa otak saya buyar gitu, lupa. Bodoh. Dasar bodoh sayanya. Gak inget gitu. Maksudnya beli gitu.
Karena harga di bawah itu, lagi harga bawah pisan, 200 berapa ya? 210 kalau nggak salah. Saya bodoh nggak beli. Ih, ini mah curhat ya, curhat. Terus pas jam setengah 11 saya beli. Beli apa? Beli Wapo. Saya beli Wapo guys. Setengah 11 saya beli Wapo. Saya takut harganya turun gitu, anjlok kan, masih rada-rada takut, masih bukan rada-rada takut, ya emang takut sih gitu, takut turun harganya gitu kan, takut kayak kemarin lagi down gitu. Beli Wapo satu lot aja gitu kan, dipikir gini, di harga berapa ya tadi beli teh, harga 173 kalau nggak salah, kalau nggak salah saya beli 173 apa 171 gitu, saya beli satu. Terus kalau turun gua tinggal serok gitu kan, dengan sisa duit yang ada gitu kan. Sebenarnya beli 10 bisa gitu, cuman pikir sayang, takut turun gitu kan. Kebiasaan seperti itu guys, kalau misalnya dibeli satu naik guys, naik. Kalau dibeli satu, kalau belinya banyak itu turun dia, kehel kan. Beli satu aja dulu dah, jaga-jaga gitu kan. Beli satu, emiten Wapo satu lot doang, satu di harga 171 atau 173 gitu. Jam berapa tuh ya, jam berapa ya, jam 10 apa jam setengah 11 gitulah pokoknya. eh ternyata dia naik guys, naik tinggi. Itu teh selang berapa menit ya, selang 10 apa 20 menit gitu. Pokoknya mah nggak lama setelah saya beli teh, nggak lama gitu. Kalau saya teh di somplak dia naik. Lalu saya teh di harga berapa ya? Pokoknya pas saya jual tuh di harga udah naik 17%. Dari 17% gitu. Terus kan udah 17% kan udah tinggi kan. Memang belum arah sih. Arah kan katanya 25% ya. Katanya ada 25%, nggak tahu lah, saya emang orang baru, nggak tahu lah ada berapa persen gitu. Pokoknya saya mau 17% saya jual aja gitu. Nah, sekali sih ngerasain kenaikan sampai 20% itu pas ngejual harta itu Desember. Ngejual harta sampai ngerasain 20%. Biasa sih saya cuman sampai 17% saya jual gitu. Nah, terus saya jual tuh Wapo teh tadi. Ya cuman satu guys. Satu. Untungnya cuma saceng, 3.000. Habis kalau nggak dijual, sama aja. Takut turun kan, rugi. Lebih baik ya udah wes sikat 3.000 gitu kan. Mestinya mah gede, tapi kecil. Coba kalau masukinnya 10. Padahal itu ada duit buat beli 10. Ya, namanya nggak rezeki, gimana ya, susah. Belum rezeki mah sekalinya nafsu, punya duit dibeliin banyak, plok gitu, dia turun. Sekalinya beli satu aja, satu lot, jaga-jaga gitu, dia naik terbang tinggi, tinggi 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 tinggi. Alah, Bambang. Ampun dah. Ya, itulah mungkin suka dukanya. Jadi saya makan masih newbie, belum pengalaman. Ya udahlah, sebagai pengalaman. Tadinya mestinya untung jadi buntung. Kayak waktu itu beli apa ya? Oh, beli emiten IATA bagi pas tanggal
bulan Januari pas pertengahan kalau nggak salah, pas tanggal 9-an kalau nggak salah mah. Awalnya naik tinggi kan, saya nggak ikutan terbang gitu kan IATA. Nah udah terbang saya nggak ikutan tuh karena takut. Besoknya dia naik lagi tuh IATA teh, naik lagi. Waktu itu teh pas baru naik 5% gitu kan, wah kayaknya bakalan terbang tinggi lagi nih di hitungan teh. Pasti beli, belinya 10, dia mana turun. Nasib nasib makanya serba salah, beli banyak dia turun, beli satu dia naik. Ya itulah rezeki, nggak ada yang tahu. Jadi sabar, jangan nafsu, sabar. Ya gitulah dinamika kehidupan. Kalau misalnya untung wae mah tuh pada main saham semua, nggak ada yang mau jadi kerja, bener nggak? Bye bye, selamat malam, jangan lupa di subscribe ya.